hidup yang ideal dalam kebenaran. Maka cari dulu mana kebenaran. Kalau sudah ketemu, hiduplah dalam versi kebenaran yang kamu temukan. Itu biasanya kamu bahagia luar biasa. Setelah kamu mencari, menurut saya yang benar itu apa wis ya dalam hidupmu, NO misalnya, dan kamu tahu NO itu yang benar dan kamu jadi orang NO, itu kan bahagia. Kebalikannya, karena sejak kecil kamu dipaksa NO, begitu kamu pinter, ternyata menurut saya yang bagus itu Muhammadiyah. Tapi kamu nggak bisa pindah ke Muhammadiyah, wis terlanjur NO. Itu kan kamu ngeri kan, ini kamu tersiksa tiap hari. Kamu tidak akan bahagia. Sama kan, sebenarnya saya itu kalau terawih 8, tapi kok jadi takmir masjidnya terawih 20. Itu kan tiap kali terawih ya hatimu mesti mesu-mesu itu. Suwi mesti gitu kamu kan. Kenapa? Karena kamu tidak hidup dalam kebenaran ideal yang kamu yakini. Kebahagiaan puncak adalah ketika kamu hidup dalam ideal kebenaran yang kamu yakini. Begitu ada geser sudah. Di level apapun, mulai level fisik, level batin selalu begitu. Kalau tipe, misalnya cewek tipeku itu yang rambutnya panjang, lurus, yang putih, yang tinggi semampai misalnya, dan kamu kebenaran kan itu menurut kamu, itu dapetnya kok kebalikannya. Itu kan kamu bisa nangis tiap hari. Maunya tinggi, putih, rambutnya panjang, lurus, kamu dapetnya pendek, hitam, rambutnya keriting, terus itu mesti kamu nangis tiap hari itu. Kenapa? Kebenaran yang kamu alami beda dengan kebenaran yang kamu yakini. Dulu. Maka katanya Aristoteles, carilah kebahagiaan puncak, yaitu hidup ideal dalam kebenaran. Kebenaran di level apapun itu enak. Kalau menurut kamu misalnya ngaji filsafat ini nggak ada gunanya, ngapain habis, dan kamu paksain ngaji di sini, itu kan kamu tersiksa di sini. Yang lain ketawa-ketawa, kamu merengut sendiri. Itu gitu. Kan mesti gitu kamu geleng-geleng. Kafir, murtad, kan kamu gitu mesti kan. Batinmu daripada kayak gitu jangan ikut loh, ngapain kamu bunuh diri. Kan sering kamu diseta kompli untuk jadi kayak gitu. Biasanya di kampus, dipaksa dosennya, itu kan kamu ketemu dosennya guyang-guyu tapi misu-misu janjane. Kenapa kamu tidak ikut dalam kebenaran yang kamu yakini? Maka katanya Socrates, kebahagiaan tertinggi itu hidup ideal dalam kebenaran. Oke, itu puncaknya. Sekarang kita lihat, ini yang syarat-syarat kebahagiaan. Ini Socrates adil. Bagi Socrates syarat kebahagiaan itu ya materi, ya mental. Tidak harus dibohongi. Yang pertama apa? Kalau kamu mencari kebahagiaan, kamu harus punya bekal material spiritual yang cukup. Bekal materi jelas ya bahasa letternya harta lah. Kamu punya modal, punya uang. Uang itu kan ya tidak penting sih uang itu. Kalau saya seperti tak bilang dulu kan, uang itu tidak nomor satu, tapi di semua nomor butuh uang. Kan gitu. Saya Pak nomor 1 kuliah, nomor 2 pacar, nomor 3 jadi uang itu nomor sekian. Uang itu tidak nomor 1 ya, tapi di semua level kamu butuh uang. Nomor 1 kuliah, emangnya kamu bisa kuliah tidak pakai uang? Butuh uang. Nomor 2 pacar, tetap kamu butuh uang. Saya tidak Pak. Nomor 1 agama Allah. Kamu nggak punya uang juga tidak bisa. Nggak bisa beli sarung, nggak bisa naik haji, nggak bisa zakat, nggak bisa cari buka puasa, nggak bisa sedekah, nggak bisa. Setiap nomor kamu butuh uang. Diakui atau tidak diakui. Cuma jangan di nomor satukan. Taruh aja di semua nomor. Jadi jangan ditaruh di nomor 1 memang, taruh di semua nomor, karena semua nomor butuh uang. Maka katanya Aristoteles, punya modal, punya bekal untuk meraih cita-citamu. Itu kalau di bukunya Nikomachean memang diterjemah letternya harta. Ya maksudnya modal lah, yang diperlukan untuk mengejar idealismemu. Idealisme saja ya nggak punya modal sama aja.
Entah gimana caranya, maka ya kamu harus bekerja, kamu harus mentang-mentang filosof enggak kok terus kamu mikir tiap hari. Nongkrong di depan kayak gambar anu itu gini terus. Ngapain kok gitu Mas? Filosof. Ya, jadi besok kalau pagi-pagi habis bangun tidur nongkrong depan kos-kosan itu sambil merenung gitu. Temennya lewat, ngapain? Filosof. Padahal lagi ngantuk. Ya, jadi itu harta, kamu jangan menyepelekan karena itu dibutuhkan. Mau nggak mau, toh kamu butuh makan, butuh baju, butuh apa. Sepinter apapun kamu kalau nggak pakai baju juga nggak enak. Meskipun kamu pikiran sundul langit tentang filsafat, tapi kalau nggak makan juga susah. Jadi ya, harta adalah bekal. Syarat untuk bahagia yang pertama, harus punya modal. Yang kedua persahabatan, yang ketiga keadilan. Kita lihat. Sebelum ke sana, nanti apa itu kesenangan materi, apa itu persahabatan, apa itu keadilan. Aristoteles membedakan kebahagiaan dengan kesenangan. Kesenangan itu bisalah kamu definisikan dengan kenikmatan. Jadi kesenangan, kenikmatan, ada satu lagi istilahnya yaitu kepuasan. Itu sama. Yang pertama, Aristoteles nggak setuju dengan filosof namanya Chrysippus yang tadi keponakannya Plato, tak dongengkan di awal tadi, yang memimpin akademia setelah Plato, yang bikin Aristoteles keluar dari akademia dan mengembara. Kalau menurut Chrysippus, semua kesenangan itu jelek. Kenikmatan duniawi itu harus ditinggalkan, karena yang lebih tinggi adalah kenikmatan rohani. Kebahagiaan sejati ada dalam kenikmatan rohani. Para sufi biasanya kayak gini. Atau ada kelompok hedonis, misalnya eidosus. Kamu ngertilah orang-orang hedonis itu bahwa ya intinya kesenangan kok. Orang itu apapun yang dia lakukan kan cari seneng. Kamu berpikir filosofis kan juga cari seneng. Biar kamu puas, biar kamu lega, biar kamu seneng. Kan itu aja. Orang melakukan tindakan bermoral sebenarnya maksudnya kan biar dia pingin seneng. Ngapain? Susah-susah kok kalau nggak seneng. Nah itu pikirannya kelompok hedonis. Hidup sekali kok kamu milih yang susah. Pilih yang seneng. Gitu loh. Berapa lama sih hidup kita? Jangan susah-susah, ngapain nyari jalan kok, jalan yang susah, katanya kelompok hedonis. Ya meskipun orang agama kan biasanya bantah, loh tapi kan nanti di akhirat kita seneng. Enggak, cari kesenangan yang pasti. Nah kesenangan di dunia ini pasti kan. Kalau di akhirat nggak mesti loh. Apa benar besok kamu di akhirat seneng? Enggak mesti. Apalagi kita yang sunni kan. Sunni kalau Imam Asy'ari kan gitu. Tidak ada yang mesti. Kamu merasa jadi orang baik, tidak jaminan besok kamu masuk surga. Kamu putus asa jadi orang jelek, jangan takut. Karena semua surga neraka seneng dan enggak, kalau di sunni kan itu hak prerogatifnya Allah. Sebagus apapun kamu merasa saya itu anak soleh loh, pasti besok masuk surga. Enggak mesti. Kalau Imam Asy'ari yo, sesoleh apapun kamu, kalau Allah lagi enggak mood, besok kamu dimasuki neraka bisa. Iya. Tapi kan lagi jengkel berarti karena sebelum kamu mungkin yang dihisap itu orangnya menjengkelkan semua begitu. Ah sudahlah kamu neraka sekalian. Oh iya. Dan kamu kan enggak bisa nambah. Emangnya kamu mau demo di sana kan enggak bisa, kamu enggak bawa spanduk, enggak bawa itu ya. Itu Asy'ari loh ya, teologimu yang bilang kayak gitu. Kalau Mu'tazilah kan enggak. Kalau di Mu'tazilah, kalau Allah janji yang baik masuk surga pasti surga. Masa Gusti Allah kok ingkar janji? Itu Mu'tazilah. Oke, sampai di kok tiba-tiba ketemu Mu'tazilah. Oh ya, hedonisme. Dan bagi Aristoteles ya enggak ekstrim gitulah. Ya hidup memang nyari seneng, tapi juga
seneng. Kalau seneng itu nikmat fisik, dia belum puncak, masih ada yang lebih tinggi dari itu. Tapi seneng fisik itu harus dilewati juga, karena seneng fisik itu adalah sarana menuju kebahagiaan. Bahwa cinta tidak harus memiliki, ya, tapi kalau memiliki lebih bagus. Ya, itu pikirannya Socrates. Kalau pakai ini kan gitu analoginya. Jadi jangan mentang-mentang, oh enggak, cinta enggak harus memiliki, jadi kamu jangan nuntut apa-apa loh ya sama aku. Ayo, enggak gitu. Itu kamu jadikan alat untuk tidak setia. Enggak bisa. Jadi cinta itu ketika pacarmu belum dilamar orang, prinsipnya cinta harus memiliki. Kecuali pacarmu sudah nikah dan ijab kabul, baru kamu boleh bilang cinta itu enggak harus memiliki. Oke. Yang pacarnya masih belum ada apa-apa, kamu bilang tidak harus memiliki loh ya, soal amat itu kamu harap seneng-seneng tok mesti. Oke, jadi terus itu asumsi pertama. Jadi kenikmatan itu boleh, cuma dia bukan terminal terakhir, bukan segalanya. Orang harus puas, iya. Orang harus cari yang seneng, yang enak-enak, iya. Tapi bukan segalanya. Dan itu natural, itu fitrah. Masa kalau kamu hidup, mas, milih mana yang enak apa yang gak enak, kan mesti milih enak. Itu fitrah. Masa kamu ke warung kalau beli makanan yang paling gak enak, ya kan gak ada, mesti yang paling enak. Yang kedua, awas jangan keliru, kenikmatan itu bukan lawannya nggak enak, bukan lawan sakit, bukan lawan nggak enak. Kalau dicari lawan katanya kesenangan, kepuasan itu bukan lawannya ketidakenakan atau kesakitan. Banyak hal-hal yang menyakitkan tapi rasanya jadi enak. Banyak orang dapat kepuasan dari rasa sakit, ya kan? Misalnya kamu bangun sholat tahajud itu tidak enak, sakit, karena harusnya ngantuk-ngantuk kamu belain. Wudu yang dingin kamu belain, wiritan yang ngantuk-ngantuk, itu kan gak enak. Tapi ada kenikmatan yang kamu rasakan, ada kesenangan, ada kepuasan. Jadi nikmat, seneng itu bukan lawannya sakit, bukan lawannya gak enak. Banyak hal yang tidak enak secara logika, tapi ternyata itu enak. Pacarmu bilang jemput aku tiap jam 7 pagi ke kampus, itu tidak enak mesti. Tapi kan kamu merasa, tidak apa-apa kalau buat kamu, apa sih yang enggak, gitu. Enggak cuma kamu jemput, akhirnya kamu bawain makanan, kamu bawain sarapan. Dan sarapan belum sarapan dulu yuk. Itu kan enggak enak, kamu sudah pagi-pagi dibela-belain bangun, jemput, beliin sarapan lagi. Itu kan enggak enak, tapi kan nikmat. Ada kenikmatan, ada kepuasan. Kalau nggak terlihat tanyaan takmir itu, ketika dia bikin teh enak dah. Dia mesti kalau bisa enggak, tapi nikmat. Ben seneng sih, tapi nikmat. Meskipun kadang-kadang sambil merebut, apa tiap malam harus kayak gini, susah tuh. Apa-apa, tapi kan ada kepuasan tersendiri, ada kenikmatan tersendiri. Jadi nikmat itu tidak selalu lawan dari tidak enak dan lawan dari tidak sakit. Banyak hal yang menyakitkan, tapi buahnya adalah kenikmatan dan kepuasan. Jadi tidak selalu antagonis. Bahkan kadang-kadang orang yang selalu menghindari rasa sakit, ketemunya malah tidak enak. Banyak, carilah contoh kasus orang yang belajar itu gak enak, gak usah belajar, terserah besok. Kamu akan ketemu rasa sakit besok di belakang. Minum kopi itu enak dan gak minum kopi itu gak enak. Kamu menghindari gak enak terus minum kopi terus, mungkin besok kamu tua jadi darah tinggi. Tiap hari makan gula terus jadi diabetes. Itu kan kamu menghindari gak enak, tapi ketemunya malah gak enak. Yang dihindari malah ketemu. Banyak yang kayak gitu. Jadi teori kedua itu. Kalau teori pertama tadi, jangan hedonis, tapi juga jangan berlebihan.
anti kenikmatan. Yang kedua, tidak mesti yang tidak enak dan sakit itu hasilnya juga enak dan tidak sakit. Jadi segalanya harus diukur. Kemudian yang ketiga, setiap orang butuh kenikmatan, butuh kegembiraan, butuh kesenangan. Tapi ada level-levelnya. Level kenikmatan itu sifatnya evolutif. Di situ ada kata-kata bukan khas manusia. Yang tidak evolutif, kalau kamu merasa senang dan tidak evolutif, itu bukan manusia. Kalau hewan itu senangnya konstan, tapi kalau manusia enggak. Nikmat bagi anak kecil bukan nikmat bagimu. Maka kamu enggak pernah kan pengen jadi kayak anak kecil. Wih, anak kecil itu seneng ya hujan-hujan main gitu. Tapi kan kamu enggak bisa kayak gitu. Meskipun kamu seneng, kalau kamu mau enggak juga kayak anak kecil itu? Enggak. Enak ya jadi anak kecil, bajunya dicopot, nggak pakai baju, lari-lari di hujan, bebas sekali, kelihatan nyaman. Kamu mau nggak kayak gitu? Kan nggak. Jangan, atau kecuali kamu agak kelainan. Wah, anak kecil itu enak, terus dicopot, terus kamu lari-lari di hujan. Kan luar biasa, nanti jamaah masjidnya bisa nggak jadi sholat. Jadi kesenangan itu berkembang, gradasi, ada level-levelnya. Senang bagiku sama bagimu mungkin juga beda loh sudah. Ya loh. Saya kalau dikasih minuman 1, 2, 3 ini kamu bayangkan enak ya yang di depan minumannya 3. Kalau aku sudah, halah ngapain sih minuman kayak gini. Beda kan sudah levelnya. Oke. Mungkin kalau kamu misalnya cita-citamu enak ya kalau jadi artis itu, kalau gini bayanganmu, tapi mungkin artisnya sendiri nggak enak, ya kan? Penyiar berita itu yang tiap hari masuk TV mungkin merasa tersiksa sekali, tapi kamu melihatnya, wah enak jadi penyiar berita ya. Dan that's human, itu manusia. Kenikmatan, kesenangan itu ada levelnya, ada konteksnya, yang tidak seragam. Beda sama kebahagiaan. Dan yang terakhir, kesenangan itu temporer. Kalau kebahagiaan itu long lasting, panjang, abadi. Jadi senang itu sementara. Kebahagiaan itu kalau ditambah kebahagiaan semakin bahagia. Beda dengan kesenangan, kenikmatan. Kenikmatan ditambah kenikmatan tidak pasti double kenikmatan. Apalagi yang fisik. Minum 1 gelas itu nikmat, enak. Tambah lagi 2 gelas agak berat sudah. Kamu tambah 3 gelas mulai puyeng. Tambah 4 gelas kamu sudah pening, bisa pingsan kamu. Ngombe teh sekaligus 4 gelas. Awalnya enak, tapi begitu didobel jadi nggak enak. Jadi tambah nggak enak, jadi tambah nggak enak. Saya baca kitab di mana itu yang isinya itu bagus. Kenikmatan di dunia itu semakin lama semakin nggak enak. Kebalikannya kalau di akhirat, semakin lama semakin enak. Ya saya tidak tahu kalau di akhirat ya, tapi kalau yang di dunia memang gitu kan. Apa wis yang menurut kamu paling enak? Perempuan cantik, makanan enak, sak cakep-cakep pun ya 1 ronde mungkin enak, 2 ronde lumayan, 3 ronde, 4 ronde jeblak kamu. Gak enak belas mesti. Mesti sudah udah karu-karuan, monggo-monggo mboten wis mesti. Ditawari kayak apapun mboten wis sudah. Ya kan? Tambah lama apa? Pertamanya mungkin kamu menggebu-gebu, wah, begitu yang kedua, aduh, begitu yang ketiga, begitu. Kenikmatan dunia. Ayo, kamu silakan ngambil contoh apapun. Nilai A. Semester 1 dapat nilai A, wah kamu seneng loncat-loncat. Semester 2 dapat A lagi semuanya. Oh ya, lumayan. Semester 3, semester 4 ketika A terus sudah enggak ada rasanya, sudah biasa dapat A. Justru kamu surprise kalau dapat E. Loh iya kan? A sudah enggak surprise lagi. Kebalikannya yang biasa dapat E, Mas dapat E lagi. Iya toh? Oh ya sudah enggak apa-apa, biasanya untuk E. Kamu surprise kalau dapat A. Jadi kenikmatan dunia kalau diulang-ulang tidak enak. Kalau diulang-ulang
malah berkurang kenikmatannya. Nah kalau di akhirat katanya malah tambah enak. Ronde pertama enak, ronde kedua enak, ronde ketiga katanya gitu. Ya nanti kita buktikan bareng-bareng. Atau kalau enggak ya nanti tenang aja, kamu tak ceritain. Oke ya, yang itu kesenangan atau kenikmatan, kepuasan. Sifatnya memang sementara, temporer, tidak abadi. Terus